Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat, Pak. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok, maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang, dia nggak bagus. Jadi kita belajar dari political ethics. Seseorang yang 9 tahun punya kekuasaan, di ujungnya masih punya ambisi dan tidak mampu membangun partai, tidak mampu merampok partai seperti Muldoko, tapi justru dia merusak partainya sendiri. Itu kritik saya pada political culture. Ini akan jadi semacam tanda awal bahwa orang dalam partai bisa merusak partainya sendiri. Hal yang mau kita selamatkan, etika ini. Pengamat politik Rocky Gerung menilai publik berpikir bahwa dulu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko diperintahkan Presiden Jokowi untuk mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Sikap tersebut menurut Rocky terlihat dari situasi terkini bahwa Jokowi ingin merampok Partai Golkar dengan menjadi ketua umum. Namun, partai berwarna kuning itu terlihat menentang dengan aklamasi Erlangga Hartarto. Ya kelihatannya Golkar tahu keadaan, dia membaca dari hari ke hari apa yang terjadi, dan antisipasi Golkar adalah bahwa Jokowi pasti akan kalah di dalam pertarungan politik dengan PDIP misalnya tuh. Dan pertarungan politik dengan PDIP pasti di backup oleh masyarakat sipil yang sama-sama terbujuk atau dibujuk oleh sejarah untuk menyatakan sikap tuh. Jadi kelihatannya Golkar juga akan sikap itu diucapkan, tetapi dia akan berlanjut, dan setiap upaya Jokowi untuk menenggelamkan Golkar itu akan dianggap sebagai upaya untuk menenggelamkan demokrasi. Jadi konstruksi itu yang sedang dibaca oleh kalangan demonstran. Bahwa jangankan mahasiswa, Golkar aja mau dirampok oleh Jokowi kan. Nah itu sebetulnya sikap yang sama yang kemudian orang hubungkan, berarti juga dulu Muldoko itu disuruh Jokowi untuk merampok Partai Demokrat. Bahwa Jokowi memang mengacak-acak demokrasi untuk kepentingan keluarganya. Nah, hitungan saya ini mungkin bulan Mei Jokowi udah jatuh itu, karena kalau kita lihat gejala semacam ini dari awal, publik, terutama publik politik, menganggap ini kesempatan untuk menyatakan kembali independensi dari partai Golkar, Gerindra apalagi itu. Karena Jokowi betul-betul kelewatan, dia nggak punya sensor lagi bahwa dia itu udah melanggar semua hal, dan keangkuhan dia itu makin lama makin terlihat kan. Dinasti sampai mantu segala macam. Jadi udah terlalu jauh tuh permainan Jokowi. Nah yang paling berbahaya adalah dia mau memastikan bisa mengambil alih Golkar, sesuatu yang dia nggak pernah tahu bahwa Golkar itu canggihnya minta ampun dalam bermain politik. Jadi kelihatannya ujung kekuasaan Jokowi udah selesai. Sebenarnya secara real udah selesai itu. Jokowi itu adalah biang keladi semua persoalan di negeri ini itu. Artinya ada satu sikap moral yang udah final tuh. Kan jarang sebetulnya purnawirawan itu yang tetap melihat ya bagaimanapun dia presiden, dia adalah panglima tertinggi kita, termasuk dari kalangan purnawirawan. Ini purnawirawan itu mengambil kesempatan untuk menyatakan sikap secara radikal, dan tentu itu diam-diam ada persetujuan atau semacam pengertian dari Mabes TNI itu. Kelihatannya Golkar juga akan baru 2 hari lalu sikap itu diucapkan, tetapi ia akan berlanjut, dan setiap upaya Jokowi untuk menenggelamkan Golkar itu akan dianggap sebagai upaya untuk menenggelamkan demokrasi. Jadi konstruksi itu yang sekarang sedang dibaca oleh kalangan demonstran, bahwa jangankan mahasiswa, Golkar aja mau dirampok oleh Jokowi. Gibran sekarang dia udah nggak punya ya habis gaya kira-kira untuk memamerkan potensi untuk berkuasa. Mungkin juga Gibran atau Kaisang merasa ya udahlah bapak pulang aja ke kampung lah itu, karena memang udah gagal. Jadi kita mau lihat bagaimana satu perencanaan politik berantakan karena dia berupaya untuk mengatur segala hal kan. Coba misalnya dia diam-diam tuh ya lobby Pak SBY ya, dan semua petinggi atau mantan presiden dan wakil presiden menganggap bahwa Jokowi ini keterlaluan. Jadi itu intinya sebetulnya, dan kita tahu bahwa politik kita masih ada sisa-sisa paternalistik.
Kalau Yusuf Kala ngomong itu artinya wawasan Yusuf Kala itu lebih jauh dari Jokowi. Yusuf Kala jelas berpolitik lebih lama tuh. Nah itu diabaikan oleh Jokowi itu. Demikian juga Pak SBY yang dimusuhi diam-diam oleh Pak Jokowi itu. Jadi sebetulnya problem kita hari ini adalah Jokowi tidak paham tentang kimia politik Jakarta. Itu aja masalahnya. Sebetulnya, sikap yang sama yang kemudian orang hubungkan berarti juga dulu Muldoko disuruh oleh Jokowi untuk merampok Partai Demokrat. Memang, Partai Golkar kini diguncang isu untuk segera menggantikan posisi Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum di musyawarah luar biasa, dan beberapa nama telah santer beredar. Dan dikabarkan Presiden Jokowi serta putra sulungnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam calon Ketua Umum, bahkan potensial menduduki posisi tersebut. Namun rumor tersebut ditepis pengurus DPP Golkar yang menggelar buka bersama dan silaturahim Partai Golkar se-Indonesia yang mendukung Erlangga Hartarto. Bahkan teriakan aklamasi terdengar. Sementara itu, Guru Besar Psikologi UGM Profesor Kuncoro mendapatkan WA cacian usai terlibat aksi kampus menggugat di Balerung UGM yang digelar pada hari kemarin. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan, sejauh ini hanya Profesor Kuncoro yang mendapatkan pesan cacian. Andi mengatakan apa yang disampaikan Prof Kuncoro di aksi kemarin juga seperti pada umumnya orator lain. Menurut Andi, itu adalah hak setiap insan akademi untuk bersuara. Prinsipnya, hal yang lumrah di dunia akademik, dan itu dilakukan oleh teman-teman Civitas Akademika. Soal cacian ini, Andi mengatakan, siapapun bagian dari Civitas Akademika dan tenaga kependidikan UGM maka akan dilindungi. UGM punya kewajiban untuk melindungi, jadi sepanjang itu dalam konteks koridor akademik dan kerja-kerja pendidikan tinggi, semua harus melindungi. Soal aksi kampus menggugat kemarin, Andi mengatakan para rekan-rekan akademisi dan alumni UGM menyampaikan kegundahan mereka. Apakah negeri ini akan kita bawa ke negeri yang semena-mena, yang tidak ada aturan, negeri yang semaunya sendiri, kemerdekaan diatur punya aturan, tapi aturan dengan mudah dilanggar. Para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan A. Memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tidak boleh diberi ruang. Sementara itu, dalam pesan WA yang dikirimkan kepada Prof Kuncoro, ia dituding mendukung salah satu paslon. Intinya, orang tua nggak tahu diri, curang. Saya dianggap pro 3, mau cari jabatan, ingat jangkutmu sudah tua, kata Prof Kuncoro. Pengirim pesan tersebut sempat diancam balik akan dilaporkan, tetapi hanya dia. Yang bersangkutan membulinya hanya di nomor HP, ada logo KPK, karena jelas tidak ada kaitannya dengan KPK. Maka ia mengancam balik akan dilaporkan. Setelah dibantu oleh Polda, pesan tersebut terlacak dikirim dari daerah Batam.